Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita kembali belajar bersama. Dalam hal ini kita belajar kitab Alfiyah Ibnu Aqil. Yang kemarin kita sudah membahas tentang babul kalam. Sekarang bab selanjutnya yang dituntut oleh musannif yaitu babul al-muqrabu wa mabni. Itu tentang penjelasan i'rab dalam hal ini itu mabninya suatu isim atau fi'il atau mu'rabnya suatu fi'il atau isim. Syair pertama atau bait pertama yaitu al-ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabbahin min syabbahin minal hurufi mudni. Isim itu ada yang mu'rab juga ada yang mabni, dikarenakan kemiripannya dengan huruf, kedekatan kemiripannya dengan huruf. Inti dari syair pertama yaitu kita hanya ditunjukkan. Nah, adapun penjelasannya itu tidak terlalu menspesifikkan tentang apa-apa yang kita merasa sudah tahu lah tentang bab nahwu, dalam khususnya kasus i'rab yang mabni dan mu'rab. Yang jelas di sini hanya menerangkan ahaduhuma al-mu'rabu wa huwa ma salima min syabbahil harfi wa tsani wa mabniun ma ashbaha al-harfa. Pertama, kalau mu'rab yaitu selamat dari mabni, kalau yang al-mu'rab itu selamat dari keserupannya dengan huruf, kalau mabni itu serupa dengan huruf. Nah, bait selanjutnya kasyabidul wajhi fi isma ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'lil bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Nah, selanjutnya keserupannya itu terletak atau bisa juga karena tempatnya, karena posisinya dalam isim, seperti contoh ji'tana. Dan juga tadi selain tempat yaitu ada hal makna, keserupan isim dengan huruf karena makna yang terkandung dalam isim tersebut. Contohnya fi mata dalam kata mata dan fi huna dalam lafaz huna. Wa kaniyabatan anil fi'lil bila ta'tin waqaf biqorin usila. Dan juga kemiripannya itu sepertinya keserupaan dengan fi'il, isim yang mempunyai makna fi'il tapi tidak terubah atau tidak berubah sesuai amil. Di sini bila ta'atsurin, tidak terpengaruh oleh amil-amil. Wakaf diqorin usila, seperti hanya juga isim-isim yang membutuhkan yang lain. Wakaf diqorin usila yaitu isim-isim yang membutuhkan yang lain. Nanti juga dijelaskan dalam syarahnya. Pertama, dzukira hadhil baitaini wujuhu bahil ismi bil harfin fi arba'i maudi. Di dua bait ini menerangkan tentang tempat-tempat yang dimana isim itu menjadi mabni dalam 4 keadaan. Keadaan pertama yaitu karena letaknya. Dicontohkan dalam syarahnya yaitu fi dorobtu. Dorobtu itu asal katanya doroba dan ana. Nah, ana di sini diganti menjadi tu karena fi'il madi. Nah, isim di sini, isim yang diganti atau domirnya tu itu mabni karena letaknya
letaknya yaitu menjadi domir dari kata doroba tadi. Ada juga contoh yang lain, akromna. Nah di sini yang tadi itu menjadi fa'il harusnya mu'rob, tapi karena letaknya yaitu menjadi domir doroba. Nah yang kedua ada akromna, yang tadi itu hanya satu huruf, dan satu huruf itu seperti halnya isim yang mabni. Dalam hal ini itu keterangan al-huruf. Yang kedua akromna, nun dan alif itu ada dua. Nah, seperti halnya layaknya lafaz-lafaz mabni atau lafaz-lafaz huruf. Yang selanjutnya yang kedua ismi lahu fi makna wa huwa qismani. Isim yang menjadi mabni karena maknanya. Contoh yang pertama itu harfan maujudan, huruf yang ada. Asani harfan ghairu mawjudin, ya, huruf yang tidak disebutkan. Contohnya itu mata, lafaz mata di sini itu dalam contohnya bisa menjadi istifham dalam kalimat mata takum, apakah kamu berdiri, dan juga menjadi syarat dalam kalimat mata takum akum. Nah dalam hal ini mata yang pertama itu menjadi mabni, isim mabni karena kedudukannya sebagai istifham. Yang kedua mata yang kedudukannya sebagai isim syarat. Nah di sini mata itu mabni dikarenakan maknanya yang tadi makna sebagai istifham maka menjadi mabni. Yang kedua karena menjadi syarat. Yang kedua contoh yang kedua dari penjelasan ma'asbaha harfan ghairu mawjud yaitu lafaz huna. Huna itu artinya di sana. Maka ketika kita menyebutkan suatu isim, contohnya masjidun, itu juga sudah mengandung makna di sana masjid atau di sini masjid. Nah, tadi yang mata itu menunjukkan ada wujudnya dalam kalimatnya, itu terlihat jelas wujudnya, mata takum akum. Nah, kalau huna itu tidak disebutkan Zaidun qaimun contohnya, maka tidak usah disebutkan hada Zaidun qaimun, tidak perlu, atau huna Zaidun qaimun, tidak perlu, karena makna Zaidun qaimun itu sudah menjadi pengetahuan bagi kita bahwa Zaidun itu entah di sini atau di sana, yang penting dia itu qaimun. Yang selanjutnya yang salis yaitu syabbaha lahu fi niyabati anil fi'il wa adami ta'athur bil amil, yaitu keserupaannya fi isim mu'rab karena bermakna dengan fi'il yang kita kenal yaitu asmaul af'al atau isim fi'il, di mana isim tapi mempunyai keserupaan makna fi'il. Contohnya daroki Zaidan. Daroki itu bisa saja menjadi adrik, maknanya daroki itu menjadi makna adrik, dimana menjauhlah, pergilah Zaidan ing Zaid. Di sini daroki itu isim, tapi dia itu mabni dikarenakan maknanya itu makna fi'il. Nah, isim tapi bermakna fi'il. Di sini menjadi mabni karena dia itu tidak bisa berubah walaupun ada amil yang memasukinya. Kita ambil contoh yang lain yang di sini diterangkan juga ada kalimat yang serupa tapi berbeda. Contohnya dorban Zaidan. Dorban ini termasuk juga isim fi'il
isim yang mempunyai makna fi'il, di mana dorban itu menjadi sikhotnya masdar, tapi maknanya itu fi'il. Dorban Zaidan, pukullah Zaid. Tapi berbeda dengan daroki, di mana dorban itu terpengaruh oleh fi'il yang lain. Di sini juga diterangkan bahwa dorban itu terpengaruh oleh fi'il yang tidak disebutkan. Kalau daroki tadi itu tidak ada fi'il sebelumnya, walaupun kita katakan disembunyikan, tapi itu tidak ada, karena daroki di sini merupakan asmaul af'al atau isim fi'il yang tidak berubah oleh amil. Tidak ada adrik daroki Zaidan, berbeda dengan dorban Zaidan. Nah, ini harus kita pahami betul-betul, karena ada perbedaan antara isim fi'il dan dalam contoh daroki Zaidan dan juga kalimat dorban Zaidan, walaupun seakan-akan sama bentuknya, tapi itu jelas berbeda. Di mana daroki itu isim fi'il, kalau dorban itu masdar. Dalam contoh dorban Zaidan itu ada fi'il yang tersembunyikan. Kalau daroki itu tidak ada fi'il yang tersembunyikan, walaupun maknanya sama dengan adrik. Dan dorban juga mempunyai makna yang sama dengan idrib. Di sini juga dicontohkan kata aslinya, yaitu idrib dorban Zaidan. Yang keempat, ar-rabi'u syabbaha al-harfa fi iftaqari azami wa ilahi isyarah biqaulihi wa kaftiqarin usila. Nah, di sini itu diterangkan tentang isim-isim yang membutuhkan yang lain. Ya, kita tahu itu bernama isim mausul. Contohnya alladzi dan yang lain-lain. Maka contoh kalimat yang kita ketahui dalam Al-Qur'an banyak sekali, alladzina yu'minun, alladzina kafaru. Nah, alladzi di sini itu tidak bisa diartikan secara langsung. Alladzi itu bermakna sebagai orang-orang banyak. Seperti dengan keserupanya dengan huruf ketika kita mengatakan fil bait, maka fi tidak bisa ketika kita maknai secara sendirian fi di dalam. Contoh yang tadi alladzi orang-orang banyak, tidak bisa. Mereka bisa diartikan ketika bersama yang lain atau membutuhkan silah, karena di sini kita tahu bahwa alladzi itu merupakan isim mausul. Nah, dari bait ini kita mengetahui bahwa isim yang mabni itu ada beberapa. Yang pertama isim syarat, isim istifham, isim isyarah, asmaul af'al, isim fi'il, dan juga isim mausul. Nah, selanjutnya wal mu'rabul asma'i ma qad salima min syabhil harfi ka ardi wa suma. Di sini juga diterangkan isim-isim yang mu'rab itu isim-isim yang selamat, sahih, dalam artian itu tidak adanya keserupaan dengan huruf, dikarenakan isim ini akhirnya itu huruf akhirnya atau akhir dari kalimatnya itu merupakan isim atau huruf-huruf ilat. Huruf-huruf ilat seperti alif, ya, dan wawu. Jika akhirnya itu huruf ilat, maka itu digolongkan menjadi isim-isim yang mabni. Di sini juga kita mendapatkan istilah-istilah seperti halnya yang diterangkan ila mutamakkin ghairi amkan wa ghairu munsharif. Ada istilah-istilah wa yang qasimu al-mu'rabu aidan ila mutamakkin amkan wa huwa munsharrifu ka zaidin wa amrun wa ila mutamakkin ghairi amkan wa huwa ghairu munsharif. Ada istilah isim mutamakkin amkan, yaitu isim-isim yang menerima tanwin, dan juga isim ghairu mutamakkin amkan atau yang lazim. Sebelumnya ketika belajar jurumiyah kita mengetahui bahwa
disebutkan sebagai isim ghairu munsharif. Nah, ada juga contoh ahmada wal masajid wa masabih. Nah, itu termasuk isim-isim ghairu amkan. Itu berubah hanya di dua tempat, yaitu ketika beri'rab rafa atau beri'rab nasab. Tapi di sini dikategorikan sebagai isim yang munsharif atau mutamikan ghairu amkan. Nah, dimasukkan ke dalam isim-isim yang mabni. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya nanti kita akan bahas fi'il yang mabni, jangan fi'il yang mu'rab. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.